Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Tuhan terima kasih, kami ucap syukur buat kesempatan ini, kami boleh belajar akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu. Kami minta mari Roh Kudus, Engkau sendiri berbicara di tiap-tiap kami, Engkau sendiri yang berbicara di setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang Engkau mau itu boleh tersampaikan. Terima kasih, mari Kau bekerja lebih lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, berbicara tentang membangun dasar, ternyata Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu saja yang perlu. Bukan dua, bukan tiga, tidak saudara. Yesus mengatakan bahwa ternyata hanya satu saja hal yang perlu. Kita akan lihat apakah itu, kita akan lihat di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kalau kita lihat di sini, ternyata ada dua keadaan yang bisa kita tempati. Kita bisa berada di keadaan yang pertama atau yang kedua. Dan kalau kita lihat di dua ayat yang terakhir dari bacaan yang tadi, yaitu Lukas 10 ayat 41 dan 42, keadaan yang pertama itu adalah khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di ayat itu dikatakan, Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini keadaan yang pertama, saudara. Dan keadaan yang kedua ada di ayat 42, dikatakan, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, ternyata kita ada dua keadaan di mana kita bisa berada. Keadaan yang pertama adalah kita ini khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Atau keadaan yang kedua, yaitu kita ternyata memilih hanya satu hal saja yang perlu. Yang mana saudara? Apakah kita sekarang ini sedang berada dalam keadaan yang pertama? Apakah kita sedang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Atau kita ada di keadaan yang kedua, di mana kita memilih satu saja yang perlu. Dan yang menariknya, Yesus mengatakan ternyata, dikatakan di sini, di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Saudara, kadang kita berpikir bahwa yang perlu itu ada beberapa hal. Mungkin ada 3 hal, ada 4 hal, ada 5 hal. Tapi ternyata enggak, saudara. Yesus mengatakan bahwa yang perlu itu tidak 2, bukan 3, bukan 4, tidak. Hanya satu saja yang perlu. Apakah satu hal yang perlu itu, saudara? Kita akan lihat di ayat 39. Di Lukas 10 ayat 39, di situ dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ternyata satu hal saja yang perlu yang Yesus katakan itu adalah duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita mudah untuk khawatir dengan banyak perkara. Kita mudah untuk menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi ternyata Yesus bilang, hanya satu saja yang perlu. Duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Kalau kita lihat di kisah ini, apakah Marta ini memiliki motivasi yang buruk? Tidak, saudara. Sebab kalau kita lihat di ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Yesus ini sedang dalam perjalanan dengan murid-muridnya. Lalu mereka ini mampir di rumahnya Marta dan Marta menerima. Dan kalau kita lihat di ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Rupa-rupanya Marta ini sibuk melayani. Dia ini mau melayani Yesus dan murid-muridnya. Kalau saya bayangkan situasi saat itu, Marta ini ingin menyiapkan sebuah perjamuan bagi Yesus dan murid-muridnya. Kan
Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Kemudian mereka mampir. Maka Marta kepingin menyiapkan sebuah perjamuan yang baik sebagai Yesus dan murid-muridnya. Tapi ternyata meskipun Marta ini dia punya motivasi yang baik, dia kepingin melayani Yesus. Tapi ternyata Yesus bilang apa di ayat 41? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kalau saya jadi Marta, saya akan kaget. Saya pikir saya ini sedang menyenangkan Tuhan. Saya pikir saya ini sedang melayani Tuhan. Saya pikir saya sedang melakukan sesuai kehendaknya. Ternyata waktu ketemu Yesus, yang diucapkan Yesus itu bukan seperti yang saya pikirkan. Yesus bilang, kalau saya pakai bahasa masa kini, kamu nih loh, kau sibuk-sibuk sendiri. Ngapain kamu? Saya akan kaget, saudara. Karena saya pikir saya ini sedang melayani Tuhan. Saya pikir saya ini sedang menyiapkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi ternyata Yesus bilang, kamu loh kok khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apakah Yesus marah? Tidak. Sebab di sini dikatakan, Marta, Marta. Diulang 2 kali namanya. Jadi Yesus tidak marah. Tapi Yesus ini menyayangkan. Marta, kamu kenapa sih kok khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara? Padahal kalau kita lihat sekali lagi, Marta ini sibuk sekali melayani, saudara. Di ayat 40, dia bukan sibuk dengan dirinya sendiri, enggak. Dia bukan sibuk dengan menyenangkan dirinya sendiri, tidak. Dia ini sibuk melayani. Bahkan dikatakan dia sibuk sekali melayani. Jadi dia ini bekerja keras, saudara. Tapi Yesus bilang, kamu itu tidak memilih satu hal yang perlu. Kamu menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Kamu khawatir sendiri. Ternyata yang perlu itu cuma satu hal saja. Saudara, ini sebuah peringatan buat saya dan buat kita semua. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita merasa sedang melayani Tuhan. Jangan sampai kita merasa menyenangkan Dia. Jangan sampai kita merasa kita sedang membuat persembahan untuk Tuhan. Ternyata Yesus bilang, kamu itu kenapa khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kita perlu belajar, ternyata yang Yesus inginkan itu bukan supaya kita sibuk sekali melayani, tidak. Yang Yesus inginkan itu kita duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Apa bedanya, saudara? Bedanya, kalau yang Marta di sini, dia itu melayani menurut pikirannya sendiri. Dia berpikir, oh Yesus tuh pasti ingin ini. Jadi dia nyiapkan itu. Yesus pasti kepingin ini, dia nyiapkan itu. Ya motivasinya baik. Dia kepingin melayani Yesus. Tapi dia tidak mengikuti bicaranya Yesus. Dia tidak benar-benar mengikuti keinginannya Yesus. Dia menyimpulkan sendiri. Bahwa, oh Yesus ingin ini, saya lakukan ini. Yesus ingin ini, saya lakukan ini. Tapi Maria beda, saudara. Maria itu mengambil waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jadi Maria ini tahu isi hatinya Yesus. Yesus itu sebenarnya ingin apa? Tahu. Jadi kalau nanti setelah episode ini, Maria itu bergerak, terus dia melayani sesuai dengan hati Yesus. Sesuai keinginan Yesus waktu itu. Bukan pakai pikirannya sendiri. Bukan pakai kesimpulannya sendiri, tidak. Karena dia mengambil waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Jadi dia tahu isi hati Yesus. Dan ternyata saudara, Yesus bilang hanya satu itu saja yang perlu. Bukan hal-hal yang lain. Cuma satu saja yang perlu. Dan saudara, kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata di momen-momen seperti yang Maria lakukan, yaitu dia itu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, maka bisa terjadi terobosan demi terobosan. Bisa terjadi breakthrough, saudara. Coba kita akan lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat yang terkenal, saudara. Bunyinya kan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi ini sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, saudara. Dan di sini dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini ayat yang terkenal.
Karena ini berbicara tentang suatu hal yang baik, sebuah terobosan. Yaitu di mana ada hal-hal yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu tersedia. Tapi yang lebih jarang dibahas adalah ayat bawahnya, saudara, ayat 10. Jadi ayat 9, sekarang kita akan lihat ayat persis bawahnya ayat 10. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya ulang, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Saudara, ternyata hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, itu dinyatakan oleh roh. Dinyatakan oleh roh kepada kita. Jadi, kesimpulannya, kalau kita kepingin tahu hal-hal itu, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, kita perlu mendengar apa yang roh katakan. Apa yang roh nyatakan. Karena ternyata ayat ini bilang, hal-hal tadi itu semuanya dinyatakan oleh roh. Itulah alasannya, saudara, kenapa kita perlu untuk duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Sebab dengan cara itu kita bisa tahu Roh Kudus ini mau menyatakan apa sih. Roh Kudus itu mau menyatakan apa ke kita. Dan Roh Kudus itu dia akan menyatakan hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah timbul dalam hati manusia, saudara. Tapi kalau kita tidak punya waktu untuk duduk mendengarkan, kita akan kelewatan hal-hal ini. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama kita lihat dari kisah Rasul Paulus. Di kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, kalau kita lihat kisah ini di kisah Rasul 13, ini adalah awal dari perjalanan misi Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu ada menulis surat kepada jemaat di Kolose, di Filipi, di Galatia, di Efesus. Itu semua dilakukan karena Paulus ini melakukan perjalanan misi, saudara. Dan ternyata perjalanan misi dari Paulus itu diawali di titik ini. Diawali di momen ini. Diawali di kisah ini. Kisah Rasul 13 ayat 3 tadi mengatakan, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi saudara, perjalanan misi Rasul Paulus yang begitu berdampak, bahkan surat-surat yang ditulis tadi, Filipi, Kolose, itu semuanya kita baca, itu awalnya dari sini, saudara. Ini sebuah terobosan, sebuah breakthrough. Tapi dari mana awalnya terobosan ini bisa terjadi? Kita bisa lihat itu di ayat 2. Di kisah Rasul 13 ayat 2 ini dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Ternyata mereka ini melakukan seperti yang Maria lakukan. Mereka ini beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, dikatakan. Maka apa yang terjadi? Berkatalah Roh Kudus. Karena mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Maria, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, maka mereka bisa mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Waktu Roh Kudus berkata sesuatu, mereka mendengarkan. Dan ternyata Roh Kudus itu menyatakan sesuatu yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Yaitu Paulus ini tiba-tiba dengan Barnabas di sini, mereka diutus untuk perjalanan misi, saudara. Kalau saya membayangkan diri jadi Rasul Paulus atau Barnabas, saya datang pagi hari ke pertemuan doa, kan di situ ada beberapa orang pemimpin Jemaat Antiokhia. Saya datang pagi hari, saya berpikir ini hari yang biasa saja, seperti pertemuan pada umumnya. Siapa yang menduga, saudara? Ternyata pada waktu pertemuan itu, saya dan Barnabas, kalau saya jadi Rasul Paulusnya, itu diutus oleh Roh Kudus untuk perjalanan misi. Enggak menduga, saudara, tidak terpikirkan sebelumnya.
Sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, dilihat oleh mata, dengar oleh telinga. Siapa yang menyatakan? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang berkata. Tapi karena mereka ini duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Maka waktu Roh Kudus berkata, mereka tahu, mereka menyimak. Dan apa yang mereka lakukan? Di ayat 3 dikatakan, mereka berkuasa dan berdoalah mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan, kata kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, kita sekali lagi, hanya ada satu hal saja yang perlu, dan kita lihat dari contoh ini, bahwa ternyata terobosan ini, di mana Rasul Paulus itu mengadakan perjalanan misi, itu awalnya dari mereka melakukan seperti yang Maria lakukan. Mereka duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, maka Roh Kudus berkata sesuatu, dan sesuatu hal yang baru. Sebuah terobosan itu terjadi. Kita akan lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kali ini kita akan lihat dari kisah dari Rasul Petrus. Ada di kisah Rasul 10, saudara. Di kisah Rasul 10, ini adalah sebuah terobosan, karena sebelum kisah Rasul 10, Injil itu hanya diberitakan kepada bangsa Yahudi saja. Ada bangsa Yahudi yang berbahasa Yahudi, ada bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani. Misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus itu bangsa Yahudi yang berbahasa Yahudi. Lalu Filipus, Stefanus itu bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi semuanya bangsa Yahudi. Di kisah Rasul 10, untuk pertama kalinya, Injil ini diberitakan ke bangsa yang bukan Yahudi, yaitu kepada Cornelius, seorang perwira Romawi. Ini adalah sebuah terobosan. Akhirnya Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain, termasuk akhirnya sampai ke kita juga di Indonesia, saudara. Itu awalnya dari kisah Rasul 10 ini, di mana Injil diberitakan ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi dari mana asal-muasalnya? Dari mana asalnya kok bisa terobosan ini terjadi, saudara? Kita akan lihat di kisah Rasul 10 ayat 9. Kisah Rasul 10 ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saudara, kalau kita lihat kisahnya, di sini Petrus ini mendapatkan penglihatan. 3 kali ada sebuah alas gitu, saudara. Alas itu diturunkan, di dalamnya ada banyak makanan, dan makanan itu Tuhan bilang, potong dan makanlah. Dan Petrus bilang, aku nggak pernah makan sesuatu yang haram gitu. Lalu 3 kali terjadi, dan Tuhan bilang, apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu halal, nggak boleh kamu nyatakan haram. Akhirnya dari situ Petrus menyadari, oh berarti saya nggak boleh menganggap bangsa lain itu haram, nggak boleh. Kan Tuhan bilang apa yang dinyatakan halal nggak boleh dinyatakan haram. Maka Petrus punya pemahaman bahwa Injil harus diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Maka waktu ada utusan Cornelius datang, dia mau ikut lalu pergi ke rumah Cornelius memberitakan Injil ke bangsa bukan Yahudi. Tapi dari mana awalnya, saudara? Apa sih awalnya sampai Petrus dapat penglihatan tadi? Sampai Petrus itu mau pergi ke rumah Cornelius? Di ayat 9 kita baca, ternyata Petrus itu waktu pukul 12 tengah hari, dia dikatakan naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi dia ini, saudara, melakukan seperti yang Maria lakukan. Dia ini duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan penglihatan. Yang 3 tadi, saudara. Dan setelah penglihatan itu, kalau kita baca kisahnya, Roh Kudus itu berkata kepada Petrus, bilang, hei Petrus, ada 3 orang mencari engkau sekarang. Ikutlah pergi dengan mereka dan jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi, lagi-lagi ini Roh Kudus berkata sesuatu ke Petrus. Dan terjadi sebuah terobosan, hal yang tidak terduga sebelumnya, saudara. Dan asal muasalnya kenapa Petrus bisa dipakai Tuhan, karena dia melakukan seperti yang Maria lakukan. Dia mengambil waktu, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, maka Roh Kudus berkata sesuatu, dan terjadilah terobosan. Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain.
Saudara, dari contoh-contoh tadi kita lihat bahwa ternyata memang kalau ingin supaya terobosan itu terjadi, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia itu terjadi di kehidupan kita, saudara. Maka kuncinya adalah kita harus bisa mendengar, bisa tahu waktu Roh Kudus menyatakannya. Karena tadi di 1 Korintus 2 ayat 10, yang menyatakan hal-hal tadi, yang nggak terduga itu, saudara, yang menyatakan adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat kisah Rasul Paulus, perjalanan misinya diawali mereka mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Kisahnya Petrus, Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain, dia mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Saudara, jadi kita sangat perlu untuk bisa tahu, untuk bisa punya waktu mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jangan sampai kita ini malah sibuk sekali melayani. Kita merasa kita sedang menyenangkan Tuhan. Kita merasa kita sedang melayani Dia. Kita merasa sedang menyiapkan sesuatu untuk Tuhan. Ternyata Yesus bilang, kamu itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kita jangan sampai seperti itu. Kita nggak mau. Kita ini khawatir. Mudah untuk hidup khawatir, saudara, sekarang ini. Ada banyak hal yang bisa membuat orang khawatir. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menyusahkan diri. Tapi ternyata, saudara, kalau kita memilih hanya satu hal saja yang perlu, tadi kembali ke ayat di Lukas 10:42, ini Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi saudara, kalau kita memilih bagian yang terbaik, Yesus katakan, ini tetap tidak akan diambil dari kita. Kalau kita memilih satu hal ini, saudara, kita tidak perlu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita bisa hidup itu damai, bisa hidup tenang. Kita nggak perlu khawatir dengan banyak perkara, nggak perlu menyusahkan diri dengan banyak perkara, saudara. Dan ini yang bukan saya yang mengatakan, bukan. Ini Yesus sendiri yang bilang bahwa ternyata hanya satu saja yang perlu. Bukan dua, saudara, bukan. Bukan tiga, enggak. Satu saja yang perlu. Berarti yang lainnya tidak perlu, saudara. Hanya satu saja yang perlu. Dari satu hal ini muncul hal-hal yang lain. Yang sesuai hati Tuhan, bukan sesuai pikiran kita sendiri. Seperti Rasul Paulus dengan Barnabas, perjalanan misi. Itu Roh Kudus yang mengatakan. Di Kisah Rasul 13 dikatakan, oleh karena diutus Roh Kudus, maka mereka pergi ke tempat ini dan itu. Mari saudara, kita ingin supaya hidup kita ini maksimal, saudara. Kita ingin punya dasar yang kuat, saudara. Dan untuk itu kita harus tahu bahwa ternyata Yesus bilang yang perlu itu hanya satu hal saja, bukan dua, saudara, bukan tiga. Satu saja yang perlu. Dan kalau kita lakukan itu, jangan sampai kita terjebak, saudara. Sampai kita terjebak, terdistract, teralihkan dengan hal lain, saudara. Karena ternyata hanya satu yang perlu. Jangan sampai kita sibuk sekali melayani, saudara. Jangan. Kita pilih seperti yang Maria lakukan. Bisa terjadi terobosan, saudara. Yang perlu kita ingat, terobosan itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan kita. Kalau kita lihat tadi Rasul Paulus, itu untuk kepentingan kerajaannya. Rasul Petrus untuk kepentingan kerajaannya. Tapi kalau kita mencari kepentingannya, saudara, kita nggak usah khawatir. Kalau kita mencari kepentingan Tuhan, pasti Tuhan akan membela untuk kepentingan kita. Mari kita lihat, saudara, ayatnya. Ada di Kolose 3, ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita lakukan semuanya di ayat 23, saudara, dengan segenap hati seperti itu Tuhan. Dan di ayat 24 dikatakan, saudara, kalau kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, apa yang terjadi, saudara? Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau kita mencari kepentingan Tuhan, saudara, kita gak usah khawatir. Nanti kita akan menerima upah itu dari Tuhan sendiri. Jadi mari, saudara, kita mau melakukan seperti yang Maria lakukan. Kita jangan sampai teralihkan, saudara. Jangan sampai khawatir. Menyusahkan diri dengan banyak perkara tidak perlu, saudara. Hanya satu saja yang perlu. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu ini.
Kami boleh belajarkan kebenaran-Mu, kami mau belajar seperti Maria. Kami mau belajar seperti Rasul Paulus. Kami mau belajar seperti Rasul Petrus. Kami melakukan hal yang benar, bahkan hanya satu-satunya hal yang perlu. Kami mau belajar melakukan itu, Tuhan. Supaya kalau kami melayani Engkau, bukan menurut pikiran kami sendiri. Bukan menurut logika kami sendiri. Bukan menurut kesimpulan kami sendiri. Tapi kami mengerti isi hati-Mu. Kalau kami melayani Engkau, itu sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih. Biar kami melakukan hanya satu hal yang perlu, Tuhan. Dan tidak khawatir atau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang terus berbicara di hati tiap-tiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.